Di kaki pegunungan Alpen, di negeri Swiss yang tenang, terdapat sebuah desa kecil yang seolah diciptakan untuk melupakan dunia. Pagi di sini datang tanpa tergesa. Matahari menyibak kabut tipis yang melayang di antara puncak-puncak gunung. Udara menusuk hidung dengan kesejukan yang murni, seperti tegukan pertama air pegunungan. Embun masih menempel di setiap helai rumput, berkilau bak ribuan kristal. Suara burung gereja memanggil-manggil, dan jauh di lembah, denting lonceng sapi mengalun lembut, tanda kehidupan telah dimulai. Hamparan padang rumput membentang bagai karpet hijau zamrud, dihiasi bunga liar berwarna merah, ungu, dan kuning. Rumah-rumah kayu berdiri dengan anggun, beratap miring agar salju mudah jatuh di musim dingin. Jendela-jendela kecilnya dihiasi pot geranium yang mekar cerah. Jalan setapak dari batu menghubungkan satu rumah ke rumah lain. Tak pernah ramai oleh kendaraan, hanya dilalui sepeda tua atau gerobak kecil. Dari dapur, aroma roti gandum panggang dan susu hangat menyebar, berpadu dengan udara pagi yang bersih. Para peternak mulai keluar rumah, memakai topi wol dan sepatu kulit yang telah menua bersama langkah mereka. Tidak ada tergesa-gesa, semua bergerak sesuai irama alam. Sapi-sapi dipanggil dengan suara lembut. Setiap hewan mengenal nama panggilannya sendiri. Mereka keluar dari kandang dengan mata mengantuk, bulu berkilau, terkena sinar mentari pagi. Sapi-sapi itu berjalan santai menuju padang, mengikuti aroma rumput yang menunggu untuk disantap. Rumput di sini tumbuh dari tanah yang subur, disirami hujan pegunungan, disinari matahari yang tak pernah terlalu panas. Setiap kunyahan adalah pesta kecil bagi sapi-sapi itu. Lidah mereka yang besar menggulung rumput dengan cara yang sabar, lalu mereka mengunyah perlahan, memamah biak sambil memandang jauh ke lembah. Mata mereka teduh, seolah tahu bahwa hidup di sini adalah berkah. Kalau sapi bisa bermimpi, mungkin ini adalah surga yang mereka bayangkan. Para peternak duduk di kursi kayu di tepi ladang, memantau dengan tatapan penuh kasih. Anak-anak bermain di rerumputan, berlari mengejar kupu-kupu, tertawa bebas. Mereka tumbuh dengan lonceng sapi sebagai musik latar kehidupan dan aroma susu segar sebagai wangi harian. Tidak ada bentakan, tidak ada paksaan. Di sini, manusia dan hewan hidup dalam simbiosis yang indah, saling memberi, saling menjaga. Di ujung padang, sebuah sungai kecil mengalir di antara batu-batu yang diselimuti lumut hijau. Airnya jernih, memantulkan langit biru dan puncak gunung yang masih berselimut salju. Sapi-sapi datang minum, membiarkan bibir mereka menyentuh air yang dingin. Tidak ada pagar tinggi, hanya pagar kayu rendah yang lebih seperti penanda wilayah daripada penghalang. Kebebasan di sini adalah bagian dari kehidupan, bukan hadiah yang jarang diberikan. Saat musim semi tiba, warna-warna baru bermunculan. Padang rumput dihiasi bunga liar Edelweiss, Buttercup, dan violet liar yang bermekaran tanpa campur tangan manusia. Udara membawa aroma campuran rumput basah dan bunga mekar. Di kejauhan,
puncak gunung melepaskan air salju yang mencair, mengalir menjadi anak sungai yang memberi kehidupan. Langit biru, awan putih, dan tanah hijau berpadu dalam harmoni yang sempurna. Sore hari, saat sapi kembali ke kandang, proses memerah susu dimulai. Beberapa menggunakan tangan, merasakan langsung kehangatan hewan itu, sementara yang lain memakai mesin sederhana. Setiap tetes susu adalah hasil dari kasih sayang dan perawatan sepanjang hari. Tidak ada paksaan, tidak ada rasa takut. Sapi-sapi itu berdiri tenang, mengetahui bahwa manusia yang merawat mereka adalah sahabat, bukan pemilik yang kejam. Siang di desa ini berjalan lambat. Sapi-sapi berbaring di bawah pohon, memamah biak sambil memandang lembah. Dari jauh terdengar suara gereja kecil yang berdenting sekali penanda waktu makan siang. Di meja kayu, keluarga berkumpul menikmati roti gandum, keju segar, dan segelas susu hangat. Tidak ada ponsel yang sibuk, tidak ada televisi yang bising, hanya percakapan ringan dan tawa yang jujur. Menjelang sore, cahaya matahari berubah menjadi emas, menyapu lembah dan membuat gunung terlihat seperti dilapisi madu. Sapi-sapi pulang dengan langkah pelan, perut kenyang dan hati tenang. Bayangan mereka memanjang di tanah, berpadu dengan warna oranye dan merah dari langit senja. Aroma jerami kering mulai memenuhi udara, tanda bahwa malam akan segera datang. Malam turun perlahan, menutup hari dengan kelembutan. Lampu rumah menyala satu persatu, seperti bintang yang jatuh ke bumi. Di kejauhan, denting lonceng sapi terdengar samar, menjadi nyanyian penutup hari. Angin malam membawa dingin yang nyaman, memeluk setiap rumah dan kandang. Semua terlelap dalam damai manusia, hewan dan alam. Di dunia yang sibuk mengejar, desa ini mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, mengajarkan bahwa bahagia tidak selalu berarti memiliki lebih, tetapi merasakan cukup. Bahwa hidup selaras dengan alam lebih memuaskan daripada melawannya. Inilah Swiss yang jarang muncul di brosur pariwisata Swiss yang hidup dengan ritme hati. Di sini, bahkan sapi pun bisa hidup seperti di surga. Dan mungkin, inilah surga yang sesungguhnya bagi manusia juga.